Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, ikhwan fillah wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan iman tersebut bergeraklah hati kita untuk menghadiri kajian yang mulia ini, dan kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar iman tersebut ditetapkan dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Untuk kesempatan kali ini, di kesempatan sore ini, dalam sesi yang ke-5 bagi kami dalam mengisi kajian di Surabaya, kita kembali mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Setelah subuh hari tadi membahas tentang masalah utang riba, kemudian dilanjutkan di Masjid Sir tadi tentang amal jariyah. Kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan tentang masalah rizki. Judulnya adalah amalan pembuka pintu rizki dan kiat memahami rizki. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami hal ini nanti mencakup masalah akidah. Kemudian memahami hal ini juga untuk menguatkan iman kita. Kemudian memahami hal ini juga nantinya sebagai amalan-amalan yang bermanfaat sampai pada bentuk doa-doa yang nanti bisa kita semuanya amalkan. Pembahasannya kalau dilihat dalam buku rujukan yang kami susun, ada situ kita memahami terlebih dahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Kemudian ada bentuk keimanan yang wajib kita pahami, Allah memberi rizki tanpa kesulitan. Rizki itu ujian sampai hikmah-hikmah. Ada yang ditetapkan kaya, ada yang ditetapkan miskin. Kemudian lalu kita akan lihat bagaimana rizki itu bisa diatur, rizki bisa dibuka, dan rizki itu bisa ditutup. Lalu pembahasan poin penting tentang amalan-amalan pembuka pintu rizki. Ya, amalan-amalan pembuka pintu rizki. Dan di sini nanti ditempuh jalan-jalan yang syar'i atau jalan-jalan yang benar. Ada yang berlawanan dengan buku ini yang kami juga susun. Ini kapan-kapan bisa dikaji juga. Tentang judul bukunya kami beri judul Pesugihan Biar Kaya Mendadak. Perlu nggak nanti dibahas ini kapan-kapan ya. Pesugihan di tanah air nanti kita bedah. Ada di Jawa Tengah, di mana Jawa Timur juga ada. Mungkin lebih banyak di Jawa Timur. Ya, di tempat-tempat yang lainnya juga seperti itu. Judulnya tentang pesugihan biar kaya mendadak. Jangan dikira nanti di situ dapat petunjuk. Ya, ketika dikaji, malah ketika membuka itu, ya mudah-mudahan nanti dapat hidayah. Karena sebagian memahami, ada yang pesan ke saya, Ustaz, saya mau beli buku pesugihannya. Apa sih kiat-kiatnya pesugihan, di mana saja? Karena menurut sebagian kalangan pesugihan itu nanti memang mendatangkan rezeki, namun ditempuh dengan cara-cara yang keliru. Ya, nanti yang kita bahas
Ini pembuka pintu rizki yang diajarkan dalam agama kita. Lalu terakhir nanti tentang masalah qanaah, nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama kita lihat dulu, Allah punya nama Ar-Razzaq dan Ar-Razik di halaman 16. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, Allah memiliki kekuatan. Kekuatan ini adalah kekuatan yang kokoh. Juga mengenai sifat Allah yang maha memberi rizki ini ada lagi disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kalau tadi dengan sebutan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Z-nya itu ditasydid. Nah kalau yang ini penyebutannya Ar-Razik, ya penyebutannya itu Ar-Razik, seperti disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razik. Sesungguhnya Allah itu yang pantas menaikkan dan menurunkan harga. Ini tentang masalah jual beli. Boleh nggak kita menaikkan harga, menentukan harga sekian dan sekian? Nah dikatakan dalam hadis ini Allah yang punya hak untuk menentukan harga ini naik, menentukan harga ini turun. Namun yang dimaksud dengan hadis ini nantinya dalam masalah jual beli, apakah harga itu boleh kita tentukan dengan sendirinya? Asalnya bagi para pedagang boleh menentukan harga yang wajar. Dia bisa menetapkan harga tersebut sekian persen dari modal boleh, 2 kali lipat dari modalnya boleh, 3 kali lipatnya dari modalnya itu juga boleh. Namun dengan catatan jika ada pembatasan dari pemerintah. Karena pemerintah kadang punya wewenang untuk hal ini. Contoh misalnya dalam jual beli bahan bakar misalnya. Ditetapkan di negara kita? Ada ketetapan atau tidak? Ada. Seluruh pom bensin kan harganya semuanya sama gitu. Semuanya sama. Maka harus mengikuti aturan itu. Nah, ada ketentuan dari pemerintah semacam tadi, barulah ketika itu kita tidak boleh melebihkan dari harga yang wajar, kecuali mungkin masih dibolehkan bagi yang jual beli eceran. Kalau bensinnya 6.000 misalnya, ya nanti yang eceran bisa tetapkan 7.000 atau 8.000. Seperti itu tidak terlalu mencolok karena mungkin dia punya tambahan lagi karena dia jual eceran. Ada biaya inilah, biaya itulah. Namun bagi yang di pom bensin semuanya dipukul rata sama. Ada yang lagi nampak, kalau di sini kurang nampak. Di kerajaan Saudi Arabia, kalau beli pulsa, mungkin ada yang pernah umroh atau haji bisa merasakan pulsa 10 real. Kalau beli di toko-toko ya, 10 real itu dijual juga tetap 10 real. Tidak dijual lebih daripada itu. Karena memang sudah ada ketetapan. Ini pulsa sekian, jualnya tetap sekian, tidak boleh lebih. Nah intinya di sini memang Allah yang menentukan seperti menaikkan, menurunkan. Namun yang dimaksudkan di sini kalau pedagang ingin menentukan dari modalnya dia bandingkan, tetap masih dibolehkan. Kecuali tadi kalau ada ketetapan dari pemerintah yang sudah membatasi harga, maka harus mengikuti aturan tersebut. Nah di sini dikatakan lagi Allah itu yang qabid, menahan rizki. Allah itu al-basit, Allah itu yang melapangkan rizki. Lalu ar-razik, Allah itu yang memberi rizki. Wa inilah arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi zalmatin bi mathlamatin fi damin wala malin.
Lalu kata Nabi SAW, aku harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta. Jadi Nabi SAW ingin kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membawa satu dosa kezaliman sedikit pun. Nah, dari hadis ini ada kalimat Ar-Razik. Jadi ada Ar-Razak, nama Allah, ada juga Ar-Razik. Adapun pengertiannya, kalau Ar-Razik maknanya itu adalah Maha pemberi rizki. Sedangkan Ar-Razzaq kalimatnya lebih hiperbolis lagi. Artinya Allah benar-benar memberi rizki kepada kita sekalian. Artinya banyak memberi rizki. Jadi lebih adanya tasydid di situ lebih menunjukkan hiperbolisnya. Kalau Ar-Razik Allah memberi rizki. Namun kalau Ar-Razzaq pakai tasydid artinya Allah maha banyak memberikan rizki. Bedanya paham ya? Kalau Ar-Razik tanpa tasydid Allah maha memberi rizki. Namun kalau Ar-Razzaq Allah banyak. Ada kata banyak. Adanya tasydid itu artinya banyak memberi rizki. Namun dua-duanya punya maksud sama. Allah itu yang memberi rizki kepada kita sekalian. Dan Allah memberinya tanpa pakai sekutu. Tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi rizki kepada kita. Mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rizki kepada kita. Tidak kerjasama. Kalau manusia dalam hal bisnis misalnya bisa jadi yang memberikan di sini karena direkturnya itu dua, yang punya usaha itu dua, maka dua-duanya yang memberikan gaji kepada pegawai. Berarti berserikat namanya. Berarti bersekutu, bersekongkol, kerjasama. Namun untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal memberikan rizki kepada manusia. Sebagaimana bisa dilihat dalam surat Fatir ayat ketiga, dalam surat Al-Hijr ayat ke-21. Nah, lalu yang mesti kita pahami lagi, yang berikutnya di halaman 24, Allah memberi rizki tanpa kesulitan. Allah memberi rizki tanpa kesulitan. Imam At-Tahawi ini menyebutkan dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Saya pernah menerjemahkan kitab At-Tahawiyah dalam bentuk syarah. Ya, saya dulu beri judul bagaimana cara beragama yang benar. Namun kitab ini belum lagi dikoreksi ulang, belum dicetak lagi. Nah, di situ Imam At-Tahawi yang bermadhab Hanafi. Mazhab di dunia ini ada berapa yang terkenal? Ada berapa? 4. Siapa yang bisa sebut? Hanafi, Maliki, Syafi'i. Ahmad disebut apa? Hambali. Fadhal. Saya disuruh bagi ini, jadi saya kasih pertanyaan. Hanafi, terus Maliki, lalu Syafi'iyah, lalu Hambali. Yang disenangi mazhab yang mana? Hah? Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Buktinya apa Syafi'i? Buktinya apa Syafi'i? Ada yang bisa tunjukkan buktinya kalau itu mazhab Syafi'i? Rata-rata imam masjid kita ada apa? Kunut subuh, masya Allah. Mana yang pakai topi gaul itu? Ya. Yang pakai topi gaul itu. Yang belakang. Baju merah itu. Iya. Kunut subuh. Kunut subuh dalam mazhab Syafi'i masuk dalam pembahasan apa? Wajib, sunnah, makruh. Konsekuensinya apa kalau ditinggalkan? Sunnah kuadrat. Apa?
Sunnah muakkad, nggak ada istilah sunnah muakkad. Ada makruh, wajib. Wajib berarti rukun. Tinggalkan sholatnya batal. Berarti jenengan sholatnya sudah batal. Nggak pakai kunut. Apa? Sunnah apa? Apa tadi? Bukan. Berarti belum pernah pelajari. Gak ada yang kenal. Gak pernah belajar fikih Syafi'i sejak kecil. Tadi saya sebutkan di SIR kan, ada salah satu pelajaran fikih Syafi'i kan tadi, yaitu apa tadi saya sebut? 5 syarat apa tadi? Tadi di masjid SIR tadi 5 syarat apa? Bersentuhan yang membatalkan wudu. Ada berapa tadi? 5. Itu dalam mazhab Syafi'i kan. Nah sekarang saya tadi tanya, kunut subuh dalam mazhab Syafi'i masuk apa? Allahu musta'an. Dulu berarti waktu belajar waktu SD tidur berarti aja. Hah? Bukan Syafi'i kalian itu. Dalam mazhab Syafi'i itu ada fardu atau rukun sholat. Ada 13. Ya, 13. Kemudian ada sunnah. Sunnahnya dibagi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Gak pernah dengar ini? Gak pernah? Memang kalian bukan Syafi'i tenan. Sunnah ab'ad itu ada 2. Konsekuensinya kalau sunnah ab'ad itu ditinggalkan, jenengan harus melakukan sujud sahwi. Dalam sunnah ab'ad ini sebenarnya ada 3. Kalau pendapat dari ulama Syafi'iyah belakangan lagi seperti Profesor Dr. Mustafa Al-Mugha. Ini ulama Syafi'i pakar saat ini dari Damaskus. Ya. Namun kalau dari matan Abi Syuja disebutkan sunnah ab'ad ada 2. Kunut subuh dan kunut witir 1. Kemudian yang kedua tahiyat awal. Tadi konsekuensinya apa kalau ditinggalkan? Melakukan sujud sahwi. Ketika ini ditinggalkan, dia tinggalkan karena lupa, maka konsekuensinya harus melakukan sujud sahwi. Contoh, kita berada pada tahiyat awal. Ya, berada pada tahiyat awal. Kalau kita lupa, harusnya ini di rakaat kedua ini lakukan tahiyat awal. Langsung berdiri ke rakaat ketiga. Langsung berdiri ke rakaat ketiga. Maka konsekuensinya dia tetap lanjutkan sholat. Boleh kembali atau tidak? Boleh kembali atau tidak? Saya ulang. Kalau berdiri, kalau kita sudah terlanjur berdiri, maka tetap sholatnya dilanjutkan terus sampai terakhir. Baru kemudian kekurangannya tadi karena meninggalkan tahiyat awal ditutup dengan melakukan sujud sahwi. Sekarang misalnya imamnya punya pilihan. Saya sudah berdiri, kemudian ingin kembali melakukan tahiyat awal. Sholatnya bagaimana? Boleh nggak? Kenapa? Iya, kenapa? Alasannya? Alasannya, kacamata. Bukan. Lanjutkan. Mendapati rukunnya yang mana? Sudah berdiri, rukun. Kalau tadi duduk tahiyat awal, hukumnya apa tadi? Sunnah. Saya jelaskan gini. Kalau kita sudah berdiri, ini saya sudah berdiri ya. Maaf, saya langsung praktekkan aja biarin. Saya sudah berdiri. Ya.
Ini berdiri. Kalau sudah berdiri, saya sudah masuk rukun. Kaidahnya gini, kalau kita sudah dapat rukun, tidak boleh kejar yang sunnah. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau sudah dapat rukun berdiri, berarti tidak boleh kejar yang sunnah, karena rukun yang wajib sudah dapat. Contoh misalnya, kita masuk telat sholat subuh, imam sudah masuk takbiratul ihram, saya belum sholat qobliyah subuh, boleh nggak? Karena harapannya ingin dapat dunia seisinya, saya kerjakan dulu qobliyah subuh, baru saya ikuti imam sholat wajib subuh, boleh nggak? Saya telat loh ini, imam sudah mulai sholat subuh, terus saya sendiri kerjakan di luar itu qobliyah subuh, sudah selesai saya kerjakan lagi sholat subuh bareng imam, boleh? Tidak ada sholat sunnah ketika iqomah, setelah iqomah ditegakkan. Berarti kaidahnya apa? Tidak boleh kejar yang sunnah kalau sudah masuk yang wajib. Berarti tadi kalau kita sudah berdiri, tidak boleh kejar tahiyat awal padahal kita sudah berdiri. Jawabannya kalau kembali berarti sholatnya batal. Itu imamnya tidak pakai mazhab Syafi'i. Kalau dia kembali duduk, imamnya tidak ini. Kalau terangkan pada imam, Pak, jenengan itu salah, sholatnya batal. Dan ini kadang makmum nggak paham. Makmumnya itu nggak paham, imamnya juga nggak paham. Semua jamaah nggak paham fikih Syafi'i. Karena jamaah nanti tegur imam, subhanallah, ya kan? Imamnya, kalau saya yang jadi imam, saya nggak mau balik. Biar makmum salah sendiri. Siapa suruh nggak ngaji? Iya kan? Makmumnya yang salah. Wong saya sudah berdiri, saya kembali, saya kejar yang sunnah. Sholat saya nanti batal. Saya lanjutkan sholat. Setelah sholat saya akan ngomong pada makmum, Pak, Bapak yang salah. Kenapa tegur saya? Karena saya tidak boleh kejar yang sunnah. Karena saya sudah masuk yang wajib. Baru tahu sampai saat ini nih, seumur hidup. Dulu ngajinya di mana? TPA nggak ngajarin. Ini fikih Syafi'i loh. Ini fikih anak SD ini kalau di Syafi'i. Ya. Fikih anak SD yang ada di kitab Matan Abu Syuja. Ya, jadi gitu ya. Berarti kalau imam sudah berdiri rakaat ketiga, nggak usah dibilang subhanallah, biarkan dia lanjut. Namun kalau imamnya lupa lagi, beritahu imam harus sujud sahwi. Itu tadi saya sebut dengan sunnah apa namanya? Ab'ad. Ab'ad ada dua, kunut subuh dan tahiyat awal. Pembahasan kunut subuh pembahasannya sendiri. Nanti bisa lihat di kitab Bulughul Maram dan penjelasannya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hadis yang disitu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, namun hadisnya dhaif. Kalau sunnah hay'ah itu pokoknya yang selain wajib, yang selain sunnah ab'ad. Membaca amin, mengeraskan amin. Kemudian bacaan ketika ruku, bacaan ketika bangkit dari ruku, kemudian bacaan ketika sujud, bacaan ketika duduk antara dua sujud, itu masuk sunnah hay'ah. Kalau tidak dilakukan, tidak mesti diganti dengan sujud sahwi. Ini pelajari karena kita itu sudah tinggal di negeri ini, harus banyak memaklumi. Saya ingatkan lagi, kita harus banyak memaklumi, bukan malah menjauh. Harus banyak maklum, walaupun kita tidak setuju dengan pendapat tersebut, namun harus banyak memaklumi. Gara-gara kita tidak kuasai fikih Syafi'i, kita memakluminya kurang. Kita nggak bisa protes dengan mazhab Syafi'i loh. Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Kita harus hormati, pandai-pandai hormati. Apalagi itu imam di masjid kita. Namun memang ada beberapa kekeliruan yang diterapkan saat ini. Kita juga harus banyak memaklumi, karena mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Kalau seperti ini sikap kita itu banyak memaklumi, insya Allah tidak banyak bentrok di masyarakat. Kita nggak dianggap aneh. Saya kalau pergi ke daerah timur, saya sudah memaklumi di sana fikih Syafi'inya bagaimana.
Salah satu contoh misalnya antara azan dan iqamah untuk sholat maghrib kalau di daerah timur, di Ambon, di Papua sana, mereka nggak pakai sholat sunnah. Langsung setelah azan, langsung iqamah. Kenapa setelah azan langsung iqamah? Di dalam matan Abi Syuja, fikih Syafi'i disebutkan maghrib itu cuma ada satu waktu. Maghrib itu cuma ada satu waktu. Apa yang dimaksud satu waktu? Ketika azan berkumandang, kita siap-siap pakai baju, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid, langsung sholat maghrib 2 rakaat. Setelah itu sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, waktu selesai. Maka tidak diberi kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah maghrib. Namun sebenarnya yang ada tuntunan tetap ada. Banyak memaklumi. Kenapa kita memaklumi? Oh, saya pelajari dulu seperti ini. Kita kurang memaklumi karena kurang kaji. Makanya kalau belajar fikih, saya lebih senang pelajari fikih Syafi'i. Sehingga gak banyak bentrok di masyarakat. Kita tahu, oh ini seperti, namun saya kurang setuju. Tapi saya maklumilah. Oh imamnya kunut subuh, oh saya juga maklumilah. Imam Ahmad itu anjurkan loh untuk ngaminkan tetap kunut subuhnya. Walaupun kita tidak menyetujui kunut subuh, namun kunut subuhnya tetap diaminkan. Ini Imam Ahmad yang tidak pakai kunut, tetap mengaminkan. Kalau ada yang bantah dengan perkataan Ustadz saat ini, saya katakan Imam Ahmad keilmuannya lebih tinggi daripada Ustadz saat ini. Imam Ahmad keilmuannya lebih tinggi daripada Ustadz saat ini. Saya lebih senang mengikuti Imam Ahmad. Lebih dekat dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga lebih dekat dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tinggal gurunya nanti memandu bagaimana cara memahami fikih Syafi'i. Lebih enak. Ya, jadi paham ya? Kenapa saya singgung ini biar dipahami sehingga nanti mau berdakwah itu lebih mudah seperti ini. Saya sarankan cari ustadz yang nanti bisa kaji fikih Syafi'i. Minta ya pelajaran fikih Syafi'i. Insya Allah akan diberikan cara-cara untuk mengkajinya. Nah di sini tadi saya sebutkan Imam Tahawi. Imam Tahawi tadi mazhabnya apa? Hanafi. Imam Tahawi katakan seperti ini: Khaliqun bila hajah, razikun bila mauna. Khaliqun bila hajah, razikun bila mauna. Allah itu mencipta tanpa merasa butuh kepada yang dicipta. Allah menciptakan kita, namun bukan berarti Allah itu butuh pada kita. Kemudian Allah itu maha memberi rizki. Allah memberikan rizki kepada kita tanpa punya beban apa-apa, tanpa punya rasa beban apa-apa. Allah begitu memberi rizki, begitu mudahnya. Allah lampahkan rizki. Namun ada Allah juga yang nahan rizkinya. Namun Allah juga Al-Basit yang melapangkan rizki. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak perlu khawatir dengan masalah rizki kalau kita memahami hal ini. Karena Allah memberikan rizki kepada kita tanpa beban sama sekali. Allah memberi rizki kepada kita tanpa beban sama sekali. Kemudian yang perlu lagi dipahami tentang masalah rizki. Rizki itu ujian. Di halaman 30. Rizki itu ujian. Orang yang dapat rizki itu ujian bagi dirinya. Orang yang rizkinya itu sulit juga itu ujian bagi dirinya. Orang yang mendapatkan rizki mudah itu ujian karena Allah akan melihat dia itu bisa bersyukur ataukah tidak. Sedangkan orang yang sulit dalam hal rizki, Allah ingin melihat apakah dia itu bisa sabar ataukah tidak. Kalau bisa sabar, apakah dia nanti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menyempitkan rizkinya? Kalau mau melihat, mau renungkan, lihat dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramah. Adapun manusia, jika Allah
memberikan dia itu ujian. Yaitu ujian dalam hal rizki, dia diberikan kelapangan rizki. Allah itu memuliakan dia, Allah itu memberikan nikmat pada dirinya, maka dia itu mengatakan, wah ini berarti Allah itu memuliakanku, Allah berarti menyukaiku, Allah berarti cinta kepadaku. Manusia rasanya seperti itu. Sebaliknya Allah itu sebutkan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika manusia itu diberi ujian lagi, faqadara, rizkinya itu disempitkan. Rizkinya itu disempitkan. Maka dia nanti akan berkata, ini berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakanku. Padahal tadi yang manusia katakan Allah beri rizki padanya, berarti dia itu dimuliakan. Allah sempitkan rizkinya, berarti Allah itu hinakan dirinya. Ini cuma anggapan manusia. Manusia rasanya seperti itu karena dia tidak memahami hikmah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Padahal ada maksud-maksudnya. Kenapa di sini ada orang yang dilapangkan rizkinya, ada orang yang disempitkan rizkinya? Kalau mau secara jelas kita lihat apa hikmahnya Allah itu menetapkan ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Saya sebutkan nanti ada beberapa hikmah di sini, ada 5 hikmah. Yang pertama, ada yang kaya dan miskin sebagai bentuk keadilan dari Allah. Allah itu adil. Makanya Allah sebut dalam surat An-Nahl ayat 71, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah itu melebihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya dalam hal rizki. Ada yang dilebihkan, ada yang berkurang rizkinya, ada yang sempit rizkinya. Itu keadilan dari Allah. Gak boleh protes. Bentuknya Bapak Ibu-ibu sekalian, ini seperti kalau kita misalkan pada manusia, ada seorang bos, direktur, itu bisa memberi rizki dengan adil. Bentuknya bagaimana? Dia memberi rizki dengan adil. Ada pegawai yang dia miliki 3. Ya, ada 3 pegawai yang dia miliki. Ada pegawai yang pertama, ada pegawai yang kedua, ada pegawai yang ketiga. Pegawai yang pertama, ini maaf saya cerita ini karena saya pelajari salah satu filsafat dalam bahasa Jawa. Saya orang Ambon tapi senang belajar bahasa Jawa. Ada istilah narimo ing pandum. Wong Jawa ini kuasai ini nggak? Tahu apa maksudnya? Hah? Menerima padanya, apa maksudnya? Menerima padanya berarti saya gak usah kerja aja. Saya zikir aja di masjid, ngaji terus, nanti menerima. Gitu. Gitu maksudnya. Hah? Apa bentuknya? Real. Ini dalam filsafat Jawa pelajarannya kayak gini loh, bapak-bapak. Biar paham. Itu kuasai sedikit lah filsafat Jawanya itu. Ada juga filsafat Jawa itu dalam bentuk umur itu sebenarnya ada filsafahnya. Ya, selawe tahun, 25, 50 tahun, 60 tahun, itu ada filosofinya loh. Nantilah kapan-kapan kita pelajari filosofi itu. Saya sudah kuasai. Wong Jawa ini enggak kuasai sendiri bahasanya. Ya, belum paham kan? Ya. Ya nanti kapan-kapan kalau mau cari di website saya ada. Ya, senang sekali ketika pelajari ini, ternyata Masya Allah pelajarannya luar biasa. Tadi 3 pegawai ini, yang satu cerdas, jujur, rajin. Cerdas, jujur, rajin.
Ini kalau jadi pegawai ini sudah punya sifat yang bagus sekali, karena disebutkan tentang pegawai yang aman, pegawai yang baik itu jika punya dua sifat, al-qawi al-matin. Al-qawi al-matin. Al-qawi itu kuat, al-matin itu kokoh. Maksudnya di sini dia punya kompetensi, benar kerjanya. Ya, bukan al-qawi al-matin, al-amin. Al-qawi al-amin, yaitu al-amin artinya pegang amanat. Berarti jujur kan? Jujur. Jadi dia punya sifat yang pertama ini, pegawai ini punya sifat cerdas, terus apa tadi? Jujur, terus rajin. Ini sudah punya modal ini, bagus sekali. Kalau yang direktur-direktur, bos-bos punya pegawai kayak gini, Masya Allah, manjakan pegawai tersebut. Kira-kira mau beri gaji banyak nggak untuk pegawai seperti ini kalau kita punya? Kita jadi direktur loh, punya pegawai kayak gini, mau beri gaji lebih nggak? Iya. Bagus itu seperti ini. Ya, cerdas, jujur, rajin. Yang kedua, kurang cerdas. Namun Masya Allah dia jujur. Dan juga dia rajin. Yang ketiga, orangnya itu malas. Ya, malas berarti lawan dari rajin ya. Dan dia tidak jujur, namun cerdas. Kira-kira kalau misalnya juragan ini atau bos ini pergi, mungkin dia membangun bisnis dari tempat lain, terus dia kasih sesuatu kepada 3 anak buahnya tadi, mana yang diberikan lebih banyak? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Pertama. Yang kedua berkurang dikit dari yang pertama ya. Kalau yang ketiga paling rendah atau tengah-tengah? Paling rendah ya. Dia tidak jujur, dia malas-malasan, walaupun cerdas, dikasih modal lebih rendah ya. Iya, berarti urutannya yang pertama tadi, cerdas, jujur, rajin. Taruhlah kita kasih dia modal 5 juta. Kemudian yang kedua, tidak cerdas namun dia jujur dan rajin. Kita kasih dia modal 3 juta lah. Bos ini kasih modalnya 3 juta. Kemudian yang ketiga, yang tadi apa? Malas, tidak jujur, tapi cerdas. Berarti pintar ya, mengelabui orang. Taruhlah kita, ya sudahlah, mau nggak kasih nanti dia protes, sudahlah kasih dia 1 juta aja. Kalau orang yang pertama ini dikasih modal seperti itu, dia bisa putar uangnya. 5 juta dia bisa kembangkan jadi 10 juta. Orang yang kedua masih bisa juga dia pakai uangnya, karena dia rajin. 3 juta jadinya 6 juta. Kalau orang yang ketiga gimana? Nerimo tadi, dia paling protes. Ini juragan saya ini kurang keterlaluan sekali, yang ini dikasih lebih, saya seperti ini. Sudahlah, saya nggak usah kasih muter uang ini, biar aja nanti kalau dia kembali nanti saya akan kembalikan uangnya 1 juta. Mana yang kira-kira nerimo? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Nerimo yang benar yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga, sifat nerimonya benar nggak? Uangnya nggak diputar loh, bahkan dia tanam. Nanti kalau juragannya pulang, ini saya kembalikan 1 juta, harusnya saya dikasih lebih. Protesnya seperti itu kan? Dia berpangku tangan saja, sudahlah saya ini nggak mau kerja apa-apa. Nerimo kan? Namun nerimonya benar atau enggak? Enggak benar. Yang benar yang mana? Pertama dan kedua. Berarti nerimo di sini yang dimaksud, rizki apapun yang diberi diterima. Ya, rizki apapun yang diberi itu diterima. Kira-kira juragan tadi adil enggak? Adil enggak dalam memberi? Adil enggak? Adilnya dia beri rata sama semuanya 5 juta atau berinya beda? Berinya berbeda-beda. Karena sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Allah memberi rizki dengan adil. Ada orang yang pantas kaya, Allah beri rizki lebih. Ada orang yang tidak pantas kaya, Allah sempitkan rizkinya. Dan itu ujian masing-masing.
Pahami ini. Maka kalau jenengan pahami ini baik-baik, mohon maaf ini saya nggak pakai kalimat antum-antum ini ya, nggak apa-apa lah ya, biar Jawa sedikit nggak masalah. Ya. Kalau jenengan pahami seperti ini, insya Allah dalam memahami rizki tidak pernah protes pada rizki yang telah diberi, tidak cemburu pada rizki yang diberikan pada tetangga, tidak cemburu pada motor teman, tidak cemburu pada orang yang datang dengan mobil, tidak cemburu kalau ada yang punya HP yang lebih bagus, karena masing-masing orang jatah rizkinya masing-masing. Dan manfaat itu banyak kalau pahami rizki ini dengan baik. Masalah utang, ya, masalah utang di tengah-tengah kita bisa diatasi dengan penanaman akidah semacam ini dulu. Kita kadang-kadang itu kurang nerima dan terlalu memaksakan diri. Bentuk pemaksaan diri bagaimana? Saya contohkan zaman ini, bis itu laku nggak sekarang? Bapak-bapak, bis laku nggak? Ada yang datang ke sini pakai bis? Semua pakai kendaraan sendiri ya. Dulu bis bisa sampai sini nggak? Sampai pengajian di sini bisa nggak? Dulu, sebelum motor merajalela di mana-mana, bisa nggak? Bisa kan? Kalau sekarang nggak laris kan? Tahu kenapa nggak laris? Kenapa nggak laris? Banyak motor dari mana? Kredit. Akibat banyak motor apa? Akibat banyak motor apa di jalan? Macet. Berarti sebab macet itu apa? Utang riba. Betul nggak ini? Setuju nggak? Hah? Berarti sebab macet itu apa? Sudah bisa jawab. Makanya saya pernah bikin tulisan, ya, macet itu di Jakarta di mana-mana itu cuma satu saja, yaitu gara-gara utang riba. Sekarang punya motor harus pakai DP nggak? Enggak. Setor apa aja syaratnya? KTP sudah bisa punya motor? Sudah? Itulah yang bikin jalananmu itu macet. Itulah sebab jalanan macet. Sebabnya itu. Sekarang kenapa punya utang tadi? Pengen punya motor kan? Kenapa nggak mau naik bis? Padahal ingat, kemampuannya sebenarnya naik bis loh. Kemampuannya sebenarnya naik bis. Kenapa dia kejar motor? Gengsi. Teman saya pakai motor, masa saya numpak bis terus? Iya kan? Masa saya numpak bis terus? Oh, berarti cuma karena gengsi saja kita itu berutang. Iya kan? Cuma karena gengsi saja kita itu berutang. Berarti solusinya apa biar gengsi ini nggak ada? Solusinya apa? Ya ngaji, jelas. Nerimo tadi loh. Nerimo yang pandem tadi. Coba kalau semua itu warga Surabaya nerimo yang pandem tadi dia punya, kira-kira macet nggak aja ini Surabaya? Macet nggak? Nggak macet. Nerimo yang pandem itu bisa pahami dari mana? Ngaji. Namun intinya kuncinya di sini saja. Sudah kajian kita selesai. Pintu rezeki semua sudah terbuka, itu nerima ing pandung itu sudah cukup. Ya, nerima ing pandung sudah punya, itu rezeki jenengan sudah cukup. Coba Nabi SAW katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi innahu qutu yaumihi faka'anna majizat lahu dunya. Siapa yang di pagi hari punya 3 hal ini, rasa aman di rumah. Aman nggak Surabaya? Aman nggak? Di rumah di depan rumah ada yang neror dengan senjata nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah aman. Yang kedua, di rumahnya, ya, di rumahnya mu'afan fi jasadihi. Dia sehat, semuanya sehat. Datang ke kajian ini sehat, alhamdulillah. 2 sudah dapat kan?
Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Di rumah itu ada makanan yang enak. Apa makanan khas Surabaya? Kalau saya tiwul. Jenengan apa? Hah? Apa yang ada di rumah tadi pagi? Bisa ngeteh nggak? Bisa ngopi nggak? Bisa. Alhamdulillah. Sudah 3 kan? Faka'anna majizat lahu dunya. Dunia sudah jenengan miliki, selesai. Mau harap apa lagi? Sudahlah, nerima aja. Solusinya untuk masalah ekonomi saat ini, masalah stres, ada yang stres, ada yang depresi, macam-macam. Ini saja selesai dengan sifat ini. Sudah kan berarti kajian selesai ya? Sudah siap nerima semuanya? Sudah siap? Sudah siap? Kalau punya motor-motor kredit berarti dijual segera. Kasihan pulang jalan kaki nanti ini, aduh Pak, mohon maaf ini. Iya, jual aja, nerimo. Sudahlah, saya jalan kaki aja. Nerimo ini Masya Allah sudah sifat luar biasa. Nerimo dalam bahasa syariat, dalam bahasa Nabi itu qanaah. Berarti orang Jawa sudah ngerti qanaah tak? Iya kan? Sudah. Kita kurang amalkan saja. Itu kunci pahami rezeki itu seperti itu saja. Walaupun ada hikmah-hikmah yang lainnya. Hikmah yang kedua, kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Karena ada yang pantas kaya dan ada yang pantas miskin. Andai yang kaya ini Allah jatuhkan dia jadi miskin, coba keadaan dirinya seperti apa? Stres. Yang miskin ya dibuat jadi kaya, bisa jadi sombong. Maka memang Allah beri dengan kepantasan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian yang ketiga, kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Ya, kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Jadi nggak usah terlalu merasa wah saya itu kaya karena memang saya ini sudah pantas untuk kaya. Tidak, itu ujian bagimu. Yang miskin juga jangan bersedih hati. Itu juga ujian bagimu, sabar. Insya Allah dengan ujian seperti ini di akhirat tidak lagi dapat ujian seperti ini lagi. Mending di dunia itu sengsara daripada nanti sengsara di akhirat. Maka yang kaya nanti rajin sodako, rajin bersyukur, rajin memberi. Yang miskin pokoknya dia rajin untuk sabar, menyabarkan anak-anaknya, menyabarkan istrinya. Dan juga ada hikmah yang keempat, kaya dan miskin itu bisa jadi istidraj. Kaya itu bisa jadi istidraj. Istidraj itu artinya apa? Jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Jangan-jangan ini karena maksiat yang kita perbuat, Allah beri ujian kita berupa kaya. Karena kalau orang itu diberi kaya, dia merasa bahwasanya maksiat yang dia perbuat tadi itu berarti benar. Dia tempuh jalan misalnya judi. Dia tempuh jalan misalnya makan riba. Dalam hatinya berujar, wah ini lihat, Allah ini sayang dengan saya. Buktinya saya bisa kaya. Padahal itu bisa jadi apa? Istidraj. Istidraj itu artinya kita buat maksiat malah dapat nikmat. Hati-hati. Ini lebih bahaya sekali loh. Mendingan orang itu gara-gara maksiat dia malah jadi sengsara di dunia. Jadi dia tahu, oh ini gara-gara maksiat saya. Daripada dia buat maksiat malah dapat nikmat, nanti nggak pernah sadar. Dan kita berlindung pada Allah dari istidraj. Kita berlindung pada Allah dari istidraj itu tidak terasa loh. Kok kita diberi rezeki terus, padahal saya maksiat terus jalan. Kok diberi rezeki terus, padahal pekerjaan saya masih haram. Kok diberi rezeki terus, padahal kelakuan saya selama ini seperti ini. Hati-hati, itu istidraj. Kemudian yang kelima, hikmah yang kelima, miskin itu bisa jadi hukuman atas dosa. Miskin bisa jadi hukuman atas dosa.
Jadi ada hikmah tadi, pahami hikmah itu baik-baik. Insya Allah yang kaya akan semakin bersyukur, yang miskin nanti semakin bersabar. Pahami hikmah ini baik-baik. Allah tidak mungkin menzalimi kita, Allah tidak mungkin menyengsarakan kita. Semuanya itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Dan satu lagi yang perlu dipahami, dan ada yang perlu lagi dipahami, rizki itu kadang Allah buka, kadang Allah itu tutup. Dan ini juga ada hikmahnya. Lihat nanti ada, saya sebutkan perkataan dari Ibnu Qayyim, lihat di halaman 50. Ini pahami rizki baik-baik. Jadi kalau rizki kita tertutup, ternyata nanti akan dibuka lagi rizki oleh Allah dengan rizki yang lebih banyak. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, coba lihat. Ketika kita mulai berada dalam kandungan, janin, kita semuanya dalam wujud janin. Janin itu bapak-bapak, ibu-ibu, sumber makanannya itu cuma dari satu saluran. Saluran apa? Pusar nggih? Masuk. Satu kan? Iya. Cuma lewat satu jalan saja. Yaitu lewat pusar tadi. Kemudian setelah janin ini keluar pada waktunya, keluar pada waktunya, berarti ditutup. Dia tidak dapat rezeki lagi dari pusarnya tadi. Kira-kira janin tadi protes nggak? Wah, saya nggak mau tadi pusarnya itu jadi putus, rezeki saya itu tertutup. Dia protes nggak? Nggak kan? Ketika itu beralih, dia bergantung lagi pada 2 puting dari air susu ibunya. Satu rizki tertutup diganti jadi 2. Saya ulang, satu rizki tertutup, pusarnya tadi tidak bergantung lagi, diganti jadi 2 lewat puting susu ibunya. Satu ditutup, ganti jadi 2. Bayi seterusnya kemudian tumbuh besar, disapih. Setelah 2 tahun, dia masih merengek-rengek nggak setelah itu? Wah, saya nggak mau lepas dari puting susu ibu saya. Ibunya pasti lepas kan? Iya. Kemudian dia beralih. Setelah itu dia tidak bergantung lagi kepada puting susu ibunya, dia beralih kepada 4 rizki. Kata Ibnu Qayyim, kita itu bergantung pada 2 makanan dan kita bergantung pada 2 minuman. 2 makanan itu dari hewan dan tumbuhan. 2 minuman itu dari air dan dari susu. Berarti 2 tadi tertutup beralih jadi 4. Saya ulang, 2 tadi tertutup beralih jadi 4. Tutup 2, ganti jadi 4. Tumbuh dewasa, terus kemudian sampai dia meninggal dunia. 4 tertutup. Setelah itu di surga nanti disediakan 8 pintu surga. Disediakan 8 pintu surga. Apa saja pintu surga? Saya bisa sebut 8. Harus sebut 8 ya? Nggak jadi? Nggak ada? Nggak tahu? Atau saya mau beritahu? 1. Tadi disebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ini pintu surga bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang 2, dalam hadis yang lainnya disebut babus sholah, pintu sholat. Yang 3, babus sodakoh, pintu sodakoh. Yang 4, pintu apa?
pintu jihad. Yang kelima, pintu, karena tadi ada rukun-rukun Islam yang disebut sholat, sedekah itu zakat, ya, ada puasa, pintu haji. 5. 6. Pintu aiman. Aiman. Ini bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlahnya ada berapa? 70.000. Dari 70.000 itu setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Ada berapa berarti? Ada berapa berarti? 7.000, setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. 4.900.000. Berarti masih ada peluang. Karena baru satu saja ditetapkan, yaitu Ukasyah bin Mihsan, yang dia berdiri kemudian dia minta pada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW jadikan aku bagian dari 70.000 tadi. Kemudian Rasulullah SAW katakan anta minhum, engkau bagian dari mereka. Kemudian orang yang kedua berdiri lagi, wah Rasulullah saya lagi. Rasulullah katakan kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Soalnya kalau sahabat ambil semua jatah, orang Surabaya nggak dapat. Ya, sahabat habis loh nanti jatahnya. Nggak dapat. Sudah berapa pintu tadi? 6, 7. Pintu haji sampun. 7 apa? Enggak. Apa? Pintu memaafkan orang lain. Kaziminal ghaiza wal afina anin nas, namanya seperti itu para ulama sebut. Ya, disebutkan dalam hadis juga seperti ini. Pintu al-kaziminal ghaiza, dia mudah nahan amarah dan dia itu mudah memaafkan orang lain. Berarti orang-orang seperti ini punya pintu khusus. Mana yang lebih tinggi, menahan amarah atau memaafkan orang lain? Memaafkan. Kalau nahan amarah berarti masih belum maafkan kan? Iya kan? Namun kalau sudah maafkan, tentu dia tidak akan marah pada orang lain. Kemudian yang ke-8, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memasukkan situ pintu zikir, ada yang di situ masukkan pintu menuntut ilmu agama. Ya, ada yang masukkan pintu zikir, ada yang masukkan situ pintu thalabul ilmi. Silakan nanti lihat di website saya romeso.com, ada pembahasan 8 pintu surga ini. Berarti kita lihat tadi. Pertama dari satu pintu rizki kan dibuka lewat pusar, ditutup beralih jadi 2 yaitu dari puting susu ibu kemudian beralih jadi 4, dari 2 makanan dan 2 minuman beralih jadi 8, ya beralih jadi 8. Berarti kesimpulannya jangan usah khawatir kalau satu pintu rizki itu ditutup, maka nanti akan terbuka pintu rizki yang lain. Apa saja kalau begitu yang bisa membuka pintu-pintu rizki. Nah, nanti di sini saya sudah bahas juga tentang masalah hasad. Karena ada yang perlu dipahami lagi. Selain tadi narimo ing pandum kita sudah pahami, kemudian di sini dipahami juga tentang masalah hasad. Karena hasad ini yang jadi sebab juga bahwa Bapak ibu-ibu nggak pernah puas. Karena sudah benci pada tetangga, jadi pingin lagi nyaingi tetangga. Hasad. Dan ini saya kemarin pada hari Jumat pagi saya terangkan pada ibu-ibu, ya, yang namanya hasad itu bagaimana? Hasad itu kata Ibnu Taimiyah, al-bughdu, benci pada nikmat yang diberi pada orang lain. Benci pada nikmat yang diberi pada orang lain. Namun kalau menurut jumhur atau kebanyakan para ulama, mereka katakan namanya hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dan sebab-sebabnya itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada sebab hasad itu banyak sekali. Ada karena lemahnya iman, ada karena permusuhan dan kebencian. Saya sebutkan di halaman 56. Ada karena rasa sombong, takjub, bangga diri. Ada karena faktornya karena ingin bersaing.
ingin bersaing dalam hal dunia. Yang ini sudah punya, saya ingin nyaingi lagi. Yang ini punya lagi, saya ingin nyaingi lagi. Teman saya sudah punya, saya ingin nyaingi lagi. Dunia saja yang dikejar terus. Makanya kalau temannya itu punya, dia nggak punya, sudah rasa tidak suka. Berarti ini disebut apa? Hasad. Dan tingkatannya macam-macam. Ada 5 tingkatan, saya sebutkan di halaman 57. Ada yang tingkatannya ini cuma sekedar menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ini lebih parah. Ada yang kedua, tingkatannya di bawahnya, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain berpindah padanya. Teman dapat jabatan, sama-sama pegawai kita, mudah-mudahan jabatannya hilang lah, nanti saya naik di jabatan tersebut. Ini hasad juga. Ada yang tingkatannya, pokoknya orang lain gak boleh lebih daripada saya. Pokoknya orang lain tidak boleh lebih daripada saya. Harus sama. Kalau lebih, baru timbul hasad. Dan nanti ada yang sifatnya baik, yaitu yang disebut dengan ghibthah. Yang disebut dengan apa? Ghibthah. Ghibthah itu saingi, namun dalam hal kebaikan, dalam hal amalan, dalam hal sedekah, dalam hal ngaji, dalam hal hafalan, dalam hal menambah Al-Quran. Nyaingi namun tidak ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Bapak ini sudah sepuh, dia sudah bisa baca Al-Quran. Saya ini masih muda, belum bisa baca Al-Quran. Saya ingin saingi dia. Namun dia tidak ingin nikmat bapak tadi itu hilang. Dia kaji terus Al-Quran, dia kaji terus Al-Quran, dia kaji terus Al-Quran. Ini namanya apa? Ghibthah. Ini boleh, bahkan terpuji. Ini termasuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun pembuka pintu rizki yang paling utama sekali. Sekarang kita masuk pembahasan pentingnya. Pembuka pintu rizki yang paling utama sekali, yaitu nanti mulai dari halaman 66, takwa, tawakal, dan istiqomah. Takwa, tawakal, dan istiqomah. Kenapa tawakal itu masuk? Karena orang yang takwa itu masuk karena orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar untuknya. Siapa yang semakin bertakwa, dia punya kesulitan utang, maka Allah akan bukakan jalan keluar bagi utangnya tadi. Ini dalam surat At-Talaq ayat kedua. Kemudian tawakal, karena Allah sebut juga dalam At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang nantinya akan beri kecukupan. Dan tawakal ini sifat kita itu cari sebab, kemudian menggantungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sebab, kemudian hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya sebab harus dilakukan dulu. Jadi bukan saya katakan tadi seperti orang yang nerima, namun dia cuma zikir-zikir di masjid, enggak pergi kerja, pagi itu zikir, siang itu zikir, sore itu zikir, malam itu zikir, kemudian dia katakan Allah nanti yang memberi rezeki padaku. Ini tawakal yang keliru. Ya, ini tawakal yang keliru. Tawakal yang benar bukan seperti itu. Tawakal yang benar, usaha harus ada. Usaha maksimal yang dia keluarkan. Lalu dia pasrah pada Allah, banyak-banyak doa, ya Allah mudah-mudahan ini jalan yang terbaik, nanti pintu rezeki itu dibuka. Seperti ini yang namanya tawakal. Jadi bukan seperti orang yang dia pergi berdakwah tinggalkan anak istri nggak terurus. Alasannya pokoknya modalnya cuma tawakal. Namun tawakalnya bukan tawakal yang benar. Kemudian juga istiqomah seperti di halaman 73 dalam ayat surat Al-Jin.
Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai saja mereka yang mau istiqomah di jalan yang lurus ini, kami akan memberikan kepada mereka hujan yang deras. Berarti istiqomah, hujan itu jadi turun. Berarti dengan istiqomah, rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini jadi sebab utama. Ya, sebelum yang lainnya, pintu-pintu amalan yang lainnya ini dibuka dulu. Jadi yang punya kesulitan dalam masalah utang, ini sudah jadi solusi. Yang tadi pagi saya bahas itu belum solusi lengkap. Ini dulu dipahami, yaitu perbaiki ketakwaannya, perbaiki tawakalnya, perbaiki keistiqomahannya. Maka pintu rezeki nanti Allah akan buka. Lalu ada amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Ini bisa diamalkan. Ini bentuknya amalan-amalan. Kalau tadi itu modal utama, sebab utama. Amalan yang pertama, pembuka pintu rezeki, perbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepada Allah. Istighfar, istighfar, istighfar. Allah itu Maha Pengampun. Manfaatnya apa dari orang itu banyak beristighfar? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan lebatnya. Yang kedua, wa yumditkum bi amwal. Allah akan lapangkan bagi orang tersebut harta. Wa banin, dan yang bagi yang belum punya keturunan, Allah akan memberikan dia banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, bagi yang sulit dalam hasil pertanian, Allah akan memberikan dia kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan memberikan dia pengairan berupa sungai-sungai. Masya Allah, semua pintu rezeki terbuka lantaran istighfar. Makanya ada orang-orang yang pernah mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Jadi memang sifat orang-orang itu kalau punya tokoh, punya kiai, itu biasa didatangi untuk memberikan solusi. Ya, biasanya tanya untuk memberikan solusi. Ini Pak Kiai, ini bagaimana nih, kami punya masalah. Nah, orang-orang dulu di masa silam mendatangi tabi'in ini yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Orang yang pertama punya masalah paceklik, minta solusi pada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Basri cuma menjawab istighfirillah. Banyak istighfarlah kepada Allah. Orang yang kedua datang lagi punya masalah miskin. Dia minta solusi dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Basri cuma menjawab istighfirillah. Beristighfarlah pada Allah. Orang yang ketiga punya masalah kekeringan yang dia alami. Al-Hasan Al-Basri cuma memberikan jawaban istighfirillah, beristighfarlah pada Allah. Orang yang keempat datang lagi, sampai saat ini dia belum mendapatkan anak keturunan. Al-Hasan Al-Basri itu menjawab istighfirillah, beristighfarlah pada Allah. Orang-orang bertanya, kok semuanya disuruh beristighfar? Lalu disebutkanlah surat Nuh tadi ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, dan seterusnya. Dalilnya seperti itu. Kemudian amalan yang kedua, menjalin silaturahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kerabat. Dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu bermazhab Syafi'i. Ya. Ibnu Hajar itu bermazhab Syafi'i. Sebutkan juga seperti ini, bahwasanya yang namanya silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kerabat. Berarti menyambung hubungan sesama kerabat. Kalau kita bertandang ke tempat teman, itu namanya apa? Ziarah. Berkunjung, artinya alias jalan-jalan. Namun kalau jenengan itu datang ke orang tua, datang kepada simbah, datang kepada paman bibi,
datang kepada saudara, itu namanya silaturahim. Bahkan yang disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud di sini bisa jadi bentuknya kita tanya kabar lewat telepon. Pak D, ini sekarang kabarnya bagaimana, sehat nggak? Itu sudah silaturahim. Kita berikan bantuan pada bibi kita yang bermasalah, itu juga sudah namanya silaturahim. Pokoknya hubungan yang ada jangan sampai diputus. Namun yang dimaksudkan di silaturahim, hubungan yang sudah putus kita sambung, dan kitalah yang memulainya. Dan kalau dalam masalah keluarga, itu masalah yang pelik, yang bisa membuat hubungan itu putus cuma satu masalah, ujung-ujungnya harta. Biasanya masalah apa? Warisan. Pasti yang saudara dulu dekat mainnya pas kecil itu bareng-bareng terus. Ujung-ujungnya kalau orang tua meninggal, konflik. Konfliknya apa? Pembagian waris yang dituntut. Sebenarnya solusinya gampang. Dua-duanya disuruh ngaji, satu keluarga disuruh ngaji, nggak pernah ada masalah nanti untuk pembagian waris. Namun kalau cuma satu orang yang ngaji, tuntut pembagian waris laki-laki 2 kali dari perempuan. Kira-kira yang lainnya nggak ngaji, protes nggak? Protes nggak? Protes. Wah, saya pengen adil. Apalagi kalau dia jaga tabon misalnya. Ngerti tabon? Ya? Wong Jawa orang ngerti tabon. Tabon itu yang jadi asalnya, ini kalau Jawanya masih kuat ya. Ini orang tua nggak mungkin ditinggal sendiri di rumah. Harus ada yang rawat. Ya kan? Bisa jadi kakaknya dulu yang rawat dulu. Dia jaga tabunnya. Maka nanti adik-adiknya berarti boleh keluar dari situ karena tabunnya sudah dijaga. Orang tuanya sudah dijaga. Kadang kan yang jaga tabun nanti ingin diberi jatah lebih, padahal itu anak perempuan. Padahal tetap aturannya bagaimana? Laki-laki tetap 2 kali dari perempuan. Nggak pandang itu jaga tabunnya, nggak pandang ini kakaknya, nggak pandang ini adiknya. Pokoknya pembagiannya seperti itu, sudah adil. Kenapa laki-laki dibuat lebih banyak daripada perempuan? Nah, laki-laki itu tanggungannya lebih banyak. Perempuan dapat waris cuma untuk dia saja. Namun kalau laki-laki mesti nanggung istri, mesti nanggung anak-anaknya. Kalau punya adik-adik perempuan yang belum nikah, dia tanggung juga. Tanggungannya banyak. Maka perempuan jangan protes. Malah kalau diberikan adil, malah itu menzolimi laki-laki. Ya, itu malah menzalimi. Namun kalau dibuat 2 kalinya, itu baru adil. Sekali lagi, adil itu tidak mesti sama. Adil itu dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Seperti tadi saya sebutkan dulu tadi tentang bos yang punya 3 karyawan. Tentang silaturahim ini Nabi SAW katakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizki au yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dibuka rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah hubungan dengan kerabat. Jalinlah hubungan silaturahim. Kenapa kok dengan kerabat itu sampai terbuka seperti itu pintu rizki? Karena akan disebut terus, akan disebut terus, akan disebut terus. Umurnya juga terasa itu panjang. Keluarganya akan kenang dia. Wah, dia itu keluarga yang baik. Dia itu sedulurku yang baik. Wah, itu dia itu saudaraku yang baik. Wah, dia itu keponakanku yang baik. Disanjung terus. Maka tunjukkan akhlak juga pada keluarga. Dakwah juga bisa diterima mudah. Kita rajin mengunjungi keluarga, juga tunjukkan akhlak yang bagus di tengah-tengah keluarga kita. Jangan malah menjauhi. Walaupun keluarga kita masih memegang kuat tradisi. Bukan dijauhi loh. Dakwah itu bukan menjauhi. Minimal kita itu tidak diwarnai. Kita yang nanti bisa mewarnai. Jangan ditinggalkan. Keliru sekali kalau kita punya sedulur dekat, punya saudara dekat, belum dapat hidayah, kita tinggalkan begitu saja, rugi. Didekati. Modal pentingnya itu punya ilmu dan akhlak mulia.
3 modal tadi yang saya sebutkan dari Ibnu Taimiyah apa saja? Ilmu, kesantunan, akhlak. Yang ketiga, sabar. Dakwahi orang seperti ini. Ilmu, kesantunan dan akhlak, kemudian sabar. Insya Allah akan terbuka. Bangun seperti itu terus. Kalau memang penampilan kita ini kurang disukai, ya, penampilan kita ini kurang disukai, kita punya jenggot, tunjukkan dengan akhlak. Namun mungkin dari sisi penampilan ada yang bisa kita kurangi. Mohon maaf, kalau tengah-tengah keluarga kita itu tidak terbiasa dengan gamis, kita bisa beralih dengan pakaian yang wajar di tengah masyarakat. Keluarga kita juga nanti mudah untuk menerima. Ya, makanya saya terbiasa pakai pakaian seperti ini. Ini agak sedikit gaul nggak? Ya, gaul nggak? Iya, sengaja. Ini insya Allah orang-orang awam mau dekati saya mudah. Saya ngajak dia ngomong itu enak. Saya pecisan seperti ini saja. Ya, pecis nasional kan? Enak nggak kalau orang ngajak ngomong seperti ini? Enak. Dia nggak antipati dengan kita, langsung ngomong. Ya, namun alhamdulillah saya jenggotnya nggak terlalu lebat. Ya, nggak seperti Ustadz Syafi kan lebat kan? Nah, mungkin keunggulan saya di situ. Jadi yang nggak punya jenggot lebat, jangan khawatir juga. Justru kalau belum punya jenggot lebat tadi, atau jenggotnya cuma 1-2 helai saja, alhamdulillah bersyukurlah. Zuhud. Zuhudnya kenapa? Daripada kamu dituduh teroris. Ini beban berat loh. Maka ditambah lagi tunjukkan dengan akhlak. Kesantunan bagaimana, dermawannya bagaimana, gitu. Tutupi ini. Maksudnya ini kita sudah anggap baik, namun orang lain kan nggak menganggap kita baik. Maka tunjukkan lagi dengan akhlak. Masya Allah, ternyata jenggotan seperti itu, masya Allah dermawan sekali Pak. Masya Allah santun sekali. Kita lagi sholat bareng-bareng, nggak usah lihat pakaiannya, kita sapa, tegur, ya. Dan mohon maaf, masalah-masalah sensitif nggak usah singgung dulu. Nggak tepat kalau orang ini lagi baru ngaji, kemudian kita singgung masalah pakaiannya, langsung sebut, Pak, jenengan itu kurang sunnah Pak, kurang munnah, celananya masih kayak gitu Pak. Ini nggak santun sekali loh, nggak pas. Mumpung dia mau ngaji, ya, mumpung dia mau ngaji. Dan sebagai pembicara juga, itu kadang perlu memperhatikan bagaimana penyampaian materi. Kapan dia harus menyampaikan dengan kata-kata harus diseleksi baik-baik. Saya itu paling kurang senang, atau maaf, saya sangat-sangat menjaga sekali kalimat agar di tengah masyarakat itu tidak keluar kata-kata bid'ah. Kira-kira bisa diganti nggak dengan kalimat lain? Bisa nggak diganti? Apa gantinya? Amalan yang tidak ada tuntunan Pak, seperti itu. Enak nggak didengar? Kalau jenengan bilang bid'ah, langsung dia bantah, Pak, bid'ah itu ada 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Niki bid'ah hasanah Pak. Iya kan? Soalnya saya pernah kayak gitu, yang jamaah yang buat masalah. Dari awal saya sudah nyampaikan bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah tanya, Ustadz, ini termasuk bid'ah atau tidak? Ya Allah Pak, aduh dari awal sampai akhir saya nggak keluar kata-kata itu. Langsung takbir masjidnya protes. Bapak yang tanya tadi itu perlu pahami Pak. Langsung dipotong. Perlu pahami Pak, bid'ah itu ada 2. Jangan sembarangan kamu sebut-sebut bid'ah. Ya, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jangan sembarangan. Gak terjawab kan jadinya? Gak terjawab. Namun coba kalau dia tanya, kira-kira ini ada tuntunan atau tidak Ustaz? Makanya jenengan kalau datang di majelis, kalau ini orang awam, itu gak usah bawa kalimat seperti itu. Ada sebagian antipati, apalagi di Jawa Timur. Di Jogja masih enak, basisnya jelas Muhammadiyah, lebih enak didakwahi. Kalau sini kalian lebih sulit, pindah aja ke Jogja. Kita nggak pernah ribut-ribut loh bar sholat. Nggak ada kunut subuh juga orang Jogja itu. Saya malah kesini saya aneh ini. Wah ini gimana ini, saya sudah di sana sudah anteng tenang, di sini seperti itu. Orang Jogja rasakan seperti itu, jelas basisnya.
Enak Jogja berarti kan? Enak. Mbok pindah saja. Itu. Jadi banyak maklumi. Tadi saya katakan di awal, banyak maklumi. Dakwah itu strategi, cara ngomongnya itu bagaimana diatur baik-baik. Coba ketika saya di Gunung Kidul ini yang hadir ini takmir masjid. Ini pembesar yasinan semuanya di depan. Ini lagi kajian takmir. Dia tanya kepada saya seperti ini, Ustaz, saya itu kemarin itu dituduh telah melakukan bid'ah dolalah Ustaz. Saya sudah tahu ini perasaannya. Oh, ini Pak Kaum ini yang tanya ini. Ini Pak Kaum, Pak Rois ini dedengkotnya ini langsung. Pembesarnya langsung menanya. Kira-kira jenengan kalau berikan jawaban langsung mau tembak nggak? Tembak mati di tempat? Atau ada strategi ngomong? Saya nggak mau jawab. Saya bilang, Pak, jenengan ngaji saja terus, nggak usah mikir orang itu yang keliru, kata-katanya terlalu kasar. Benar nggak saya ngomong? Benar nggak? Ya iya. Nggak tepat orang yang ngomong seperti itu. Nggak pas. Momennya nggak pas. Ya akhirnya dia ngaji terus. Ngaji terus. Ujung-ujungnya alhamdulillah paham. Dia merasa menyesal sendiri. Minimal ilmu dia sudah tahu. Walaupun dia masih jalani. Ya kan? Walaupun dia masih jalani. Lebih enak. Dia sampaikan pertemuan berikutnya lagi datang ke masjidnya. Aduh Ustaz, saya itu sudah pahami, namun saya mau berubah itu sulit sekali. Sudah Pak, yang penting saya sudah sampaikan, itu tanggung jawab jenengan untuk ngatur jamaah. Resikonya tanggung sendiri. Dalam batin, siapa suruh ngaji? Ya alhamdulillah dapat hidayah kan? Dapat hidayah. Ngomongnya perlu diatur. Milih kata-kata itu penting. Jadi nggak sembarangan ngomong. Perlu timbang-timbang. Apalagi kalau di Jawa Timur kayak ini, saya nggak mungkin bahas seperti itu. Sudah tahu basisnya seperti ini, jenengan ya terlalu keras dalam masalah ini, pantasan kena resiko. Nanti kena demo lah, kena protes lah, macam-macam sana sini. Perlu diatur strategi itu. Ada waktunya. Kalimat kita bisa atur. Waktunya, momennya juga kita bisa atur. Alhamdulillah saya berani ngomong di sini. Ini jamaah semua sudah pada paham. Mestinya masjid sendiri. Beda kalau ngisi di tempat awam, itu nanti beda lagi ngomongnya. Dan jangan kalian itu mancing-mancing. Ya, jangan mancing-mancing. Nanti tambah bikin panas lagi. Lihat di sebelahnya ini masih kerja di tempat riba. Ini pura-pura tanya lagi sudah paham. Dia cari masalah berarti kan? Iya, biarin sendiri nanti berubah. Nanti kan dia ikut ngaji terus akhirnya kan merasa salah. Kan lebih enak seperti itu. Dan kadang Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu untuk dakwah itu langsung ngomong harus pakaian seperti ini. Kadang cuma sikap saja. Saya selama di kampung saya nggak pernah singgung itu masalah isbal, saya nggak pernah singgung. Namun orang-orang tahu saya pakaiannya cuma ada pakaian seperti ini. Dia mau bilang gaul kayak mau bilang apa kayak terserah. Saya cuma punya pakaian seperti ini. Akhirnya ujung-ujungnya orang awam itu ketika lihat, Ustaz, mbok saya diberi celana seperti itu toh. Oh kenapa? Saya berat-berat tanya, kenapa? Wah itu kayaknya enak sekali, enteng sekali ya. Kita nggak perlu repot-repot itu angkat-angkat celana. Saya nggak ngomong kemarin, minta sendiri. Oh ya nanti besok insya Allah saya siapkan. Gitu, ya nggak usah banyak ngomong. Nanti dari tingkah laku sendiri. Pakai seperti ini, jaga terus pakaiannya. Akan berubah sendirinya. Kadang dengan sikap saja. Nggak usah banyak bicara. Biar nanti ya tingkah laku kita nanti yang berbicara dengan sendirinya pada orang lain. Paham ini ya? Ini yang perlu ditanam di sini. Jadi perbaiki akhlak, tingkah laku. Yang terutama kita bahas silaturahmi dengan keluarga. Dengan keluarga itu perbaiki hubungan baik-baik. Selain ini dibukakan pintu rizki, pintu dakwah juga nanti insya Allah mereka semua akan dapat hidayah. Kemudian yang ketiga, perbanyak sedekah. Karena mana qasat sedekah min mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sedekah itu tidaklah mengurangi harta, bahkan akan diganti.
Kemudian yang keempat, melakukan haji dan umroh. Karena orang yang haji dan umroh itu tidak pernah jatuh miskin. Yang pelit-pelit tahan rizkinya, nggak mau haji, nggak mau umroh, itu yang malah biasanya bangkrut. Namun yang mau lepas rizkinya begitu loyal dia itu untuk berangkat umroh, begitu loyal dia untuk naik haji, Allah bukakan pintu rizki pada dirinya. Karena Nabi SAW katakan sendiri, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya itu menghilangkan kefakiran. Yanfiyanil faqra wa dzunub, menghilangkan kefakiran dan dzunub, dosa-dosa. Berarti orang yang haji, orang yang umroh itu tidak pernah jatuh miskin. Dibukakan pintu rizki terus, dibukakan pintu rizki terus. Dan di sini kami ada sebutkan kumpulan doa-doa pembuka pintu rizki. Ya, ada kumpulan doa-doa pembuka pintu rizki, bisa diamalkan seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada kalimat rizqan thayyiba berarti kita minta pada Allah rizki yang halal. Ada lagi doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Pembuka pintu rezeki juga, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal, jauhkanlah dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan bergantung padamu, tidak bergantung pada selainmu. Bapak ibu-ibu, ini juga doa sebagai tambahan yang tadi pagi. Kalau tadi pagi itu doa untuk menghilangkan kesulitan utang, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Doa ini kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah mengatakan padanya, doa ini untuk menghapus utang yang jumlahnya sepenuh gunung. Untuk menghapus utang yang jumlahnya sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ada nggak yang punya utang sepenuh gunung? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan bapak sini yang hadir? Saya nggak bahas negara loh. Bapak yang hadir nggak ada kan? Nggak ada. Namun ini kalimat yang memotivasi kita. Baca doa ini, utang yang sulit sekalipun Allah akan mudahkan untuk dilunasi. Di samping itu kita ada sebab-sebab. Kalau ini utang riba, ya, maka perlu diatasi. Kiat-kiatnya itu ada. Solusinya diantaranya jual aset. Masih punya rumah yang bermasalah, ya kalau bisa ya dijual, kalau tidak bisa ya segera dilunasi. Asetnya kalau ingin bagusnya, ingin atasi ininya, aset yang nggak perlu dan bisa dijual ya dijual. Itu untuk mengatasi dengan segera, dan utang itu lebih cepat dilunasi, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga lagi, doa ini seperti kita baca ketika duduk antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada juga yang keempat, ya, doa untuk memperbanyak harta. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali wa firli. Dihafal ini doa pembuka pintu rezeki. Kalau di sini tiang-tiang sepuh saya sudah bisa ngulang ini. Ya, saya ngulangi, saya tuntun pelan-pelan. Ayo, Allahumma aksir mali. Nanti semua Allahumma aksir mali wa waladi. Ya, namun gak usah ya, kayak cah cilik aja. Ya, gitu kalau pengajaran saya biasanya ngajarkan doa-doa. Karena problem di masyarakat ini perlu kita atasi dengan doa. Daripada dia minta ke kuburan, mendingan minta pada Allah kan. Tauhid, minta pada Allah. Beri solusi dengan ini. Doa-doa ini untuk mengatasi masalah-masalah. Nanti besok terakhir di Sidoarjo kita bahas nanti 50 doa mengatasi problem hidup. Saya kumpulkan di sini problem apapun nanti, mudah-mudahan dengan doa ini bisa diatasi. Masyarakat perlu diajarkan doa-doa seperti ini sesuai dengan tuntunan. Ini ada sumbernya dari Al-Quran, ada sumbernya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga saya bahas di sini, apakah menikah itu membuka pintu rizki? Buka nggak kira-kira? Yang sudah nikah terbuka nggak pintu rizkinya? Apa malah tambah miskin? Hah? Terbuka nggak? Terbuka. Yang biasanya kalau lagi jomblo itu bisa
ini gaji 1 juta cuma untuk dia sendiri. Ketika nikah 1 juta ternyata bisa biayai 2 orang, punya anak jadi 3 orang. Berarti kan cukup. Dan Allah akan buka pintu rezeki berikutnya. Dan gak mungkin kita ingin menyelamatkan diri kita untuk menyelamatkan kesucian diri kita, menyelamatkan diri kita dari zina terus Allah sempitkan rezeki kita, itu gak mungkin. Alasannya sudah disebutkan di sini. Kemudian, benarkah sholat duha itu membuka pintu rezeki? Yang jelas sholat duha itu amalan yang ada tuntunan, keutamaannya itu banyak. Namun jangan dipahami dengan sholat duha saja kita cuma harap dunia. Gak boleh dengan sholat duha saja kita pingin dapat rizki. Tetap kita harap dari sholat duha kita Allah itu balas amalan ini di akhirat. Jangan cuma cepat-cepat ingin dapat rizki di dunia. Artinya cuma pingin rizki saja dari sholat duha. Gak boleh. Tetap harus dia raih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh orang itu beramal sodako cuma ingin dapat gantian yang lebih baik, ganti yang lebih banyak, gak mau pahala lagi. Gak boleh sholat duha cuma ingin dapat rizki saja di dunia, gak mau dapat pahala lagi. Ikhlaskan dulu, sudah kasih beramal, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ganti di akhirat. Dan mudah-mudahan rizki di dunia juga Allah lancarkan. Namun gak boleh cuma harap dunia saja. Kemudian yang terakhir, ada pelancar rizki dan penghambat rizki, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari berbagai macam dalil. Beliau sebutkan pelancar rizki sholat malam 1. Pelancar rizki yang kedua tadi yang sudah kita sebutkan istighfar. Pelancar rizki yang ketiga membiasakan sedekah. Pelancar rizki yang keempat rutinkan zikir pagi petang. Kemudian ada 4 hal penghambat rizki. Ini diubah kebiasaan-kebiasaan seperti ini biar rizkinya itu enggak dihambat, enggak terhalang. 1, tidur pagi. Biasanya habis subuh kan langsung ambil kesempatan untuk tidur. Ganti baca zikir pagi, kesempatan baca Al-Quran, murojaah Al-Quran, atau ganti dengan hal yang lebih manfaat. Hindari tidur pagi sebisa mungkin kecuali butuh. Yang kedua sedikit sholat. Yang ketiga malas-malasan. Yang keempat penghambat rizki itu sifat khianat. Dan yang lainnya nanti bisa dibaca dari buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rizki bagi kita sekalian dan menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menghambat rizki kita. Ini karena pertanyaan numpuk, jadi saya bahas dulu pertanyaan dengan singkat. Apakah seorang yang jadi karyawan itu kurang rasa tawakalnya daripada seorang yang jadi pedagang? Dan apakah orang yang jadi pedagang termasuk sebab dia itu masuk golongan penduduk surga tanpa hisab? Tidak juga. Standarnya itu bukan dari pekerjaan apa, namun standarnya jadi pegawai itu bisa jujur, amanah ataukah tidak. Jadi pedagang itu bisa terus berdagang dengan cara yang jujur dan baik, yang halal ataukah tidak. Bukan standarnya itu kita itu standarnya kalau pegawai itu tidak bisa selamat, yang pedagang itu bisa selamat. Bukan seperti itu. Karena Nabi SAW itu ditanyakan, mana pekerjaan yang terbaik? Ayul kasbi atyab. Mana pekerjaan yang terbaik? Nabi SAW menjawab, pekerjaan seorang biyadihi dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang di dalamnya itu ada kebaikan. Namun tidak spesifikkan ini dengan pekerjaan tertentu yang paling baik, namun dengan istilah yang umum. Ustaz, ibu saya berpesan bahwa kelak jika beliau meninggal, beliau minta ditahlili. Ana mohon saran bagaimana yang harus ana lakukan terhadap wasiat beliau. Saran saya ganti dengan amalan lain, lalu doakan ibu baik-baik. Beri amalan juga seperti lakukan sedekah atas nama ibu. Ya, lakukan sedekah atas nama ibu. Itu juga jadi amalan jariah yang tidak terputus. Kalau ada tanah misalnya milik ibu yang luas, jadikan tanah tadi sebagai tanah wakaf, maka pahala akan terus mengalir. Dan ingat,
tidak boleh memenuhi wasiat yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ustaz, saya bingung cari istri. Rezekinya juga berarti belum dibuka. Saya bingung cari istri dulu atau saya bingung cari istri dulu atau hafalan Quran dulu. Mohon kasih pencerahannya. Kira-kira kamu itu galaunya karena apa? Kalau galaunya itu karena hafalannya ini kurang mungkin, saya butuh hafalan dulu, ya sudah hafalan dulu. Kan orang masing-masing beda kan galaunya kan. Kalau galaunya itu karena syahwat yang menggejolak, ya maka saya sarankan berarti nikah dulu. Ya, jadi nggak ada patokan di sini. Maka lihat mana yang maslahat. Jadi ujungnya mana yang maslahat. Ya kalau maslahatnya nikah dulu ya sudah nikah saja. Daripada pikiranmu kacau, hafalan nanti nggak bisa-bisa. Ya, karena banyak galaunya kan tadi. Akhirnya nanti disalurkan ke Facebook. Wah ini tanda jomblo yang galau ini kayak gini statusnya. Ya maka nikah. Namun kalau nggak pikiran seperti itu, alias yang saya bahas, kapan saya bahas tentang nikah tadi? Oh yang di ini ya ITS ya. Nah kalau memang nikahnya itu baru butuh, ya sudah nikah. Namun kalau tidak butuh nikah dan ingin yang lainnya salurkan pada yang lainnya, sudah nunda nikahnya, kemudian cari yang manfaat. Nikahnya bisa ditunda. Tergantung mana yang jenengan itu nganggap sebagai maslahat untuk diri sendiri. Kepada siapa kita paling baik untuk sedekah? Ya, mulai dari yang paling dekat. Akrab fal akrab. Mulai dari yang paling dekat. Kalau punya kerabat yang miskin, maka dahulukan sedekah untuk keluarga yang miskin. Pernah di antara istri Nabi SAW ada yang memerdekakan budak, dan ini sebagai bentuk sedekah, dan tidak sepengetahuan Nabi SAW. Dan tidak sepengetahuan Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW nasihatkan, kamu itu kalau membebaskan budak, baiknya kamu itu berikan saja kepada saudaramu. Maka dari sini para ulama katakan, oh berarti sedekah itu lebih baik dari orang yang paling dekat, baru yang jauh berikutnya. Saya saat ini sedang mendapat musibah dengan disihir. Mudah-mudahan Allah segera angkat. Apakah bila tidak mau diruqyah orang lain itu adalah tawakal yang benar? Ini kembali kepada persisian para ulama juga. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, berarti dia tidak diruqyah sama sekali atau tidak diminta diruqyah sama sekali? Sebagian ulama yang kami baca dalam penjelasan mereka tetap masih dibolehkan untuk meminta ruqyah. Namun catatan yang perlu diperhatikan, tawakalnya pada Allah mesti dikuatkan. Ya, tawakalnya pada Allah mesti dikuatkan. Jadi kuncinya ini pada tawakal saja. Kalau dia tawakalnya sudah kuat dan bergantung pada Allah, bukan bergantung pada orang yang menyembuhkan, maka mudah-mudahan ini tidak menghalanginya masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana bila imam kelebihan rakaat dan sudah berdiri, tapi makmum mengucapkan subhanallah dan imam duduk tahiyat? Ini berarti kelebihan ini 4 rakaat misalnya sholatnya, berdiri ke rakaat ke 5. Wajib balik nggak? Wajib balik nggak? Ini tahiyat akhir loh. Wajib balik atau tidak? Wajib. Karena tahiyat akhir itu hukumnya rukun. Berdiri ke rakaat ke-5 ini sudah tidak ada tuntunannya lagi. Berarti dia tinggalkan rakaat ke-5, duduk langsung ke tahiyat akhir. Nanti tinggal tambah dengan sujud sahwi karena kelebihan. Apakah Dajjal itu membunuh secara sadis kepada orang yang tidak mengikutinya? Allah nanti kaji dulu secara khusus ya tentang masalah Dajjal. Apakah Dajjal ini yang matanya buta sebelah tersebut, yang nanti nyata muncul di akhir zaman, itu memang membunuh orang secara nyata? Nanti bisa tanya kepada ustaz-ustaz yang ada di Surabaya. Beberapa kerabat saya terkenal suka pinjam uang dan tidak membayar.
Saya katakan kalau yang pinjam keluarga dijamin mungkin lebih daripada 60% itu biasanya nggak kembali. Karena nganggap saudara. Ya, karena nganggap saudara. Bagaimana nanti kalau pinjam, apakah boleh ditolak? Kalau sudah masuk daftar hitam, bapak-bapak, ibu-ibu, ya buat blacklist. Ini blacklist, ini selama pinjam, ini tertib, kembalikan. Buat lagi yang daftar hitamnya, ini coret, cek. Ini nggak akan dipinjamin lagi. Sebagai apa? Hukuman untuk dia. Ya, hukuman untuk dia. Karena dia sudah tidak lagi dipercaya. Ya, biar nanti jerak, besok-besok kalau dengan orang lain juga kita juga bisa ingatkan. Ini kalau dalam hukum Islam ini bisa dihajar. Hajar itu artinya ditinggalkan. Artinya kita bisa ngomong pada orang lain, itu hati-hati loh pinjamkan uang pada orang tersebut, dia selalu nggak amanah. Boleh seperti itu. Saya ingin bertanya, saya masih bingung dengan konsep qadha, qadar, dan takdir. Rizki kan sudah ditentukan. Rizki sudah ditentukan nggak? Sudah. Namun ada rizki yang baru datang setelah ikhtiar dan berdoa. Lalu bagaimana membedakannya Pak Ustadz? Ingat tadi pernyataan Nabi SAW, siapa yang menyambung silaturahmi maka Allah akan lapangkan rizkinya. Lapangkan rizki ini kalau kaitannya dengan silaturahim tadi, tetap rizki yang ada di Lauhul Mahfuz yang sudah ditakdirkan bagi diri kita itu tidak berubah, kata Imam Nawawi. Rizki yang ada itu tidak berubah. Maka Imam Nawawi lebih senang untuk memahami hadis semacam ini. Beliau katakan rizkinya tambah berkah. Dan ingat, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala gak mungkin Allah itu baru tahu kalau kita dapat rizki ini. Tidak mungkin Allah baru tahu saat ini. Kita baru makan, Allah baru tahu kalau kita itu makan. Ini ilmu Allah bukan seperti itu. Allah sudah tahu ilmu ini semuanya sebelumnya. Sampai pada kita itu berdoa, akhirnya rizki kita itu lapang. Allah juga sudah tahu dari rizki yang lapang tadi karena doa. Berarti kalau kita pahami doa itu bisa merubah takdir. Berarti kalau mau buat kalimat gampang, berarti berubahnya takdir juga itu dengan takdir Allah. Saya ulang, berubahnya takdir itu juga dengan takdir Allah. Karena nggak mungkin ilmu Allah itu baru datang belakangan. Jadi intinya untuk memahami takdir, pokoknya kita sudah pahami Allah itu tahu segalanya. Sedangkan kita tidak tahu. Kita sendiri tidak pahami takdir kita seperti apa. Besok mau makan apa kita tidak pahami. Porsinya bagaimana kita tidak pahami. Allah yang tahu takdir itu. Kita tidak tahu, ilmu kita terbatas. Maka kalau pahami seperti ini, insya Allah paham akan masalah takdir. Bagaimana menyikapi orang yang ketika kita merapatkan shaf sholat tetapi malah menjauh atau malah injak kaki kita? Saya pahami masyarakat di sini memang masih seperti ini. Jadi jenengan juga ketika melihat orang seperti itu maklumi saja. Kalau sudah diajak, ditarik sedikit, dia nggak mau merapat ya sudah. Kita nggak bisa paksakan. Karena dibangun dari pemahaman dari kiai-kiai ini juga seperti itu. Karena memang sebagian ulama itu menganggap bahwasanya merapatkan shaf itu bukan bagian dari kewajiban. Yang ada itu lurus saja dibuat. Ini dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Namun yang jelas, kalau kita lihat tekstual hadis, dalam hadis Anas disebutkan ketika Nabi SAW itu meluruskan shaf, beliau katakan pundak rapat dengan pundak, kaki dengan kaki. Pundak rapat dengan pundak, kaki rapat dengan kaki. Artinya ini yang lebih baik. Namun para ulama Syafi'i nanti mentakwil hal ini. Oh, maknanya itu nggak harus. Maka kita mengerti saja. Jadi kalau sama kita rapatkan, namun dengan dia kita tidak sifatnya memaksakan. Karena kita belum mendakwahi dia sebelumnya. Atau mungkin setelah sholat kita sampaikan baik-baik, Pak, mohon maaf tadi baiknya shaf itu rapat. Kalau sudah diberitahu dia nggak mau juga, sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita pelajari.
Azan jam berapa? 6 kurang 15. Sudah selesai, Pak Haji? Kurang berapa menit? 10 menit. Baik, saya tambah 5 menit ya. Saya ingin minta solusi Ustaz terkait modal pembuka pintu rezeki di sini. Saya bingung, saya masih bekerja di salah satu institusi. Saya nggak sebut namanya di sini ya. Saya takut karena penghasilan yang haram tersebut. Di satu sisi saya ingin menikah. Mana yang harus saya dahulukan Ustaz? Harus resign dahulu atau menikah dahulu? Karena modal pembuka pintu rezeki seperti takwa, tawakal dan istiqomah tidak bisa didapatkan kalau saya masih melakukan perbuatan ini, yaitu makan riba. Saran saya tinggalkan itu lebih baik. Insya Allah akan Allah buka pintu-pintu rizki yang lainnya. Dan ingat, innaka lan tada'a syai'an lillah. Engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Maka harus yakin hal ini. Maka kalau yakin untuk pekerjaan yang haram, terus belajar dan berusaha juga untuk tinggalkan. Mudah-mudahan pintu rezeki yang lainnya akan terbuka. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang pertanyaan sudah kami jawab. Ada satu lagi. Masalah akhlak. Orang awam itu melihat kita nggak ramah dengan mereka. Terus solusinya ya tunjukkan saja, jangan jelek dibalas dengan jelek. Kalau kita dianggap nggak ramah, mungkin ramahnya kita mungkin tidak sesuai dengan dia. Maka kaidahnya seperti disebutkan oleh Imam Ghazali, kita kalau berinteraksi dengan orang lain itu pakai standar dia. Ini dalam masalah dunia ya. Kita kalau berinteraksi dengan orang lain, kita dianggap santun atau tidak, itu pakai standar orang tersebut. Contoh misalnya, di tengah-tengah kita, kalau ingin, maaf, ini di beberapa tempat kalau masih kuat tradisinya, kalau dalam masalah bertamu, itu kan ada aturan-aturan. Ya, ada aturan-aturan. Kemudian tuan rumah itu layani tamunya bagaimana? Ya sesuai dengan dia menganggap yang terbaik untuk tamunya itu seperti apa. Kadang kita itu bertamu, ya, tidak mengerti tradisi yang ada di situ. Contoh, ini minuman sudah siap. Kalau tradisi Jawa, ini diminum langsung atau dipersilahkan dulu? Diminum langsung, dipersilahkan dulu. Persilahkan kan. Kalau jenengan ini ambil langsung, dikira-kira sopan nggak? Nggak sopan. Kita pakai standar dia. Ketika kita mau dinilai ini sopan, jadi maklumi dia. Oh, ini maaf, ini saya bertamu di orang Jawa. Tradisinya seperti ini, saya nggak boleh nyentuh dulu, dipersilahkan dulu. Monggo Pak, dikersake minumannya, langsung kita nunjuk minuman ini. Iya kan? Pakai standar siapa? Pakai standar dia ataukah kita? Standar dia. Kadang kalau ada Jawa, kita lewat depan orang tua itu kan agak menunduk. Nah, kita lewat depan orang tua itu agak merunduk seperti itu. Walau saya pernah bahas atau tidak ini. Yang jelas dalam fatwa ulama di sini ada berbeda pendapat. Merunduk ini dibolehkan ataukah tidak? Kalau saya memilih pendapat merunduk seperti ini masih boleh. Karena merunduk ini nggak sampai sujud, ya, dan niatannya juga beda. Jadi kalau saya lihat seperti ini, saya masih maklumi, oh seperti ini berarti dia santun sekali, ya, maka saya biasanya biarkan. Saya nggak ingatkan hal tersebut, ya, dan juga tidak terlalu urgen saya ingatkan. Jadi pahami juga tradisi tersebut juga bisa dipraktekkan. Kadang orang awamnya itu menilainya nggak sopan sama orang tua. Iya. Berarti jenengan harus turunkan sedikit, pamit gitu. Seperti itu manut saja. Nah, kita kurangi di sini, kurang memahami. Dan ini jenengan harus pertimbangkan dengan pendapat-pendapat. Kalau saya masih menganggap boleh, mungkin ustadz yang lainnya tidak boleh karena punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena saya punya pertimbangan sendiri. Kalau tidak, saya sudah bahas di website. Coba nanti saya cek lagi sudah dibahas apa belum. Namun saya masih memegang pendapat tersebut.
Sudah? Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk dalam ilmu dan senantiasa diberi taufik juga untuk memiliki akhlak yang mulia dan senantiasa juga diberikan taufik untuk mendapatkan pembuka pintu rezeki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.